Ya guys, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan dongeng kita. Ini adalah dongeng cerita tentang seekor anak macan yang dirawat sama orang hutan. Judulnya adalah Kasih Sayang Si Orang Hutan. Alkisah di sebuah hutan seekor orang hutan itu terbelalak. Dia kaget melihat seekor harimau ditembak. Kalau misalnya ditembak mati apa hidup, guys? Hidup apa mati? Mati apa hidup? Loh, ketika siapa itu yang ditembak? Siapa yang ditembak? Ketika siapa itu yang ditembak? Nah, jawab dong. Nah, jawab dong. Iya, ketika si macan itu ditembak, mati. Meninggal, koit lah. Kok kamu jadi ikut-ikutan mati sih, Mal? Lah, jangan dulu. Belajar dulu, yang rajin jadi orang pintar. Lah, jadi orang hebat, banyak duit, nanti sedekah. Yes. Orang miskin, nih, saya sedekahin. Masjid sedekah. Siapa yang ditembak tadi mati? Macan. Macan apa singa sih? Macan. Enggak taunya di samping macan yang ditembak mati itu ada anaknya yang masih bayi. Lah, orang hutan yang kaget itu dia langsung melihat anak hutan. Apa itu namanya? Anak macan. Langsung dia selamatin anak macan itu. Dia ambil anak macan itu, cusep, dibopong, ya kan? Kupuk, dibopong. Induknya mati, anaknya sama siapa? Sama orang hutan. Lah, sejak hari itu si anak macan hidup sama orang hutan. Orang hutan merawat anak macan itu dengan cinta dan kasih sayang. Dia bawain pisang. Dia kasih, tangannya dicakar. Burak. Wah, kenapa ya? Ternyata anak macan nggak suka makan buah-buahan. Sukanya daging. Bener, pinter, cerdas. Aduh, Kak Aidir, ini si Akmal kasih hadiah nih. Enggak. Oh, enggak. Ntar ya, Mal ya. Maaf ya, Mal ya. Tapi kamu pinter. Daripada yang lain pada bengong, kamu pinter. Tadi sampai mana? Sampai mana kakak lupa. Sampai mana? Sampai daging, iya. Pas apa itu namanya? Dikasih tiap hari tuh apa itu namanya, anak macan itu nggak keluar dari gua. Makanan daging dibawain. Tidur diklonin, pokoknya klonin baik. Lah, ketika si orang hutan ngelonin si anak macan kan pengen ikut meluk, nggak taunya gara-gara cakarnya itu tajam, badannya kena, baret, berdarah. Setiap hari begitu. Sampai akhirnya anak macan tumbuhlah menjadi agak gede dikit. Secara tidak sengaja anak macan keluar. Dia lihat anak hewan sama emaknya itu sama. Tapi anak macan itu nggak sama. Dia mikir, kok emaknya sama saya kok beda ya? Siapakah dia? Ketika dia berpikir seperti itu, anak macan marah. Nggak taunya apa? Itu bukan emaknya. Padahal seantero hutan tahu kalau misalnya perawat anak macan dari kecil sampai gede siapa? Orang hutan. Tapi anak macan marah. Wow, nyam. Kamu bukan emak saya. Saya mau pergi mencari emak.
Nak, kamu anak saya. Saya yang merawat kamu dari kecil. Enggak, saya akan cari emak saya. Ini ibu kamu, Nak. Loh, si orang hutan nangis ketika si anak macan itu tidak mengakui dia sebagai ibunya. Nangis, senangis-nangisnya. Apalagi yang lebih membuat si orang hutan itu bersedih adalah ketika si anak macan itu pergi dari goa. Dia keluar dan pergi entah kemana. Dia bilang kayak gini, ya Allah, kenapa anak yang hamba rawat dari kecil pergi meninggalkan hamba? Lah, nangis itu bener. Sedih. Sedih guys. Yang di rumah sedih, demi Allah udah gak bohong. Ya gimana gak sedih? Anak yang dirawat dari kecil, dia pergi minggat. Lah, di tempat yang lain. Si anak macan itu marah. Aku akan cari di mana ibuku. Dia pergi. Terus sama seekor merpati. Nah, merpati ini udah tahu kalau misalnya si anak macan ini adalah anaknya si orang hutan. Dia bertanya, hai anak macan, mau kemana kamu? Aku mau cari orang tua aku. Ah, jangan. Kan itu orang hutan yang merawat kamu dari kecil. Orang tua kamu sudah tidak ada. Tapi karena dia marah, si anak macan itu marah, enggak peduli apapun. Pokoknya yang jelas dia pergi ke dalam hutan. Dia pergi ke dalam hutan. Dia pergi ke dalam hutan, dia pergi ke dalam hutan, hutan semakin gelap. Pohon-pohonan yang tadinya kecil jadi pohon-pohon yang besar. Gelap. Hingga akhirnya malam datang. Ketika malam datang, si anak macan itu sendirian di dalam hutan. Siapa yang sendirian dalam hutan, Mal? Anak macan. Ketika si anak macan sendirian di dalam hutan, dia mulai menyadari bahwa dia berada dalam bahaya. Dia sendiri melihat ke kiri, dia tidak melihat apapun kecuali semua kegelapan. Yang dia dengar dari kejauhan adalah lolongan anjing. Akhirnya dia takut. Dan hujan mulai turun. Dar! Bunyi petir saut menyaut, sambar menyambar. Si anak macan ketakutan, guys. Ketakutan karena apa? Karena dia sendirian. Dia teringat ibunya. Padahal harusnya dia ada di goa. Mama. Mama di mana, Mama? Di mana, Mama? Akhirnya dia menyadari, dia ingat lagi ketika dia kecil, ketika dia ditimang-timang, ketika dia dikasih makan, dia ingat lagi semuanya. Mama. Dia ingat tentang ibunya. Siapa? Orang hutan yang menjaganya dari kecil sampai dia besar. Ketika dia ingat itu, kenangan-kenangan itu, dia bersedih, guys. Ibu. Ibu. Ibu di mana, Ibu? Ibu. Ibu. Ketika si anak macan itu sedang berteriak dan kesedihan, tiba-tiba ada sosok besar yang memeluk dia. Ternyata siapa, guys? Sosok itu adalah orang hutan yang sedang terengah-engah. Dia
memeluk anaknya dengan bahagia. Anakku, kenapa kamu menangis? Ibu, jangan tinggalkan aku. Dan akhirnya mereka berdua berpelukan. Mereka berdua mengungkapkan rasa cinta dan kasih sayang mereka. Si orang hutan itu berkata kepada anaknya, jangan pernah tinggalkan ibu, nak. Karena ibu gak akan pernah bisa hidup tanpamu. Maafkan aku, ibu, kata si anak macan. Dan mereka pulang bersama-sama sambil si anak macan itu